Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Iya, kali ini saya tidak ngopi ya, karena tadi sudah ngopi, saya sudah habis. Ya, kita akan berbincang-bincang saja. Nah, tapi saya menyapa dulu bagaimana kabarnya setelah lebarannya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, serta rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya tuh agak terkejut ya ketika melihat di YouTube Aiman Wicaksono melakukan operasi transplantasi rambut. Transplantasi rambut artinya memang menumbuhkan lagi ya rambut yang jarang di kepala atau terjadi kebotakan. Ini sedang tren. Ternyata banyak juga artis-artis lainnya yang telah melakukan transplantasi rambut ya. Di antaranya adalah Kevin Aprilio. Nggak nyangka kan rambut Kevin Aprilio yang tergerai indah itu ternyata mengalami kerontokan dan dia tidak pede dengan rambutnya yang tipis, maka dia melakukan transplantasi rambut, bahkan tidak hanya di kepala tetapi dia juga menumbuhkan jenggot, transplantasi di jenggot juga. Kemudian ada Tiu Padi, Kakak Sleng, kemudian ada Andika Rosadi, itu suaminya Nisa Ahmad, Raffi Ahmad, Dev Hendrik, Anang Hermansyah, menantunya Atta Halilintar, Chef Yuda Bastara, YouTuber Edosel, kemudian Vincent Rompis, Fauzi Badilah, dan yang baru-baru dilakukan adalah Aiman Wicaksono. Transplantasi rambut kalau kita lihat di YouTube ataupun di browsing Google gitu ya, memang menanam kembali rambut-rambut dengan treatment tertentu ternyata bisa tumbuh kembali, bisa lebat kembali. Nah, ini bagi mereka yang mengutamakan penampilan, karena nggak salah sih ya, rambut itu sebagai mahkota, baik mahkota laki-laki ataupun perempuan, terutama bagi perempuan. Tapi ini yang banyak melakukan transplantasi rambut ternyata kebanyakan laki-laki. Nah, mereka para artis itu kan memang membutuhkan penampilan ya. Kalau penampilannya itu berkurang, tentunya nilai jualnya juga berkurang. Seperti Fauzi Badilah ditanya kenapa lama sekali nggak muncul ke publik, ya karena dia merasa nggak pede dengan rontoknya rambut. Transplantasi rambut ini banyak dilakukan terutama di negara Turki, seperti Anang Hermansyah maupun Atta Halilintar itu melakukan transplantasi di Turki, tetapi juga sekarang sudah ada di klinik-klinik di Jakarta, seperti Aiman Wicaksono, kemudian rekannya penyiar siapa itu juga melakukan di klinik Jakarta. Nah, transplantasi rambut ini biayanya berkisar antara 20 sampai 100 juta. Lumayan mahal ya. Ya bukan lumayan lagi kalau bagi saya seperti saya ini. Penting untuk yang lainnya lah ya. Tapi bagi para artis uang 20 sampai 100 juta tentu bukanlah sesuatu yang berat. Apalagi ini untuk menunjang penampilannya di publik. Biaya itu juga tergantung dari berapa rambut yang ditanam.
Rata-rata mereka menanam sekitar 2.500-an helai rambut ya. Nah, ternyata satu helai rambut itu harganya sampai 30.000. Kalau menanam 2.500, 2.000 aja ya, berarti kali 30.000 ada dana 60 juta. Kalau 500-nya itu berarti 1,5 15 juta ya. Ya, 15 juta. Jadi sekitar 75 juta untuk menanam rambut, transplantasi rambut. Tapi untuk menunjang penampilan memang mereka biaya tidak mahal ya, seperti Raffi Ahmad, siapa sih yang tidak tahu, Sultan Andara ya, kemudian Anang Hermansyah sering tampil di publik. Kalau rambutnya semakin tipis tentu menjadi mengganggu dalam penampilannya. Menurut yang saya baca dari atau yang saya lihat di YouTuber siapa itu ya, saya lupa, ternyata sebelum melakukan transplantasi rambut itu dilarang minum obat-obatan yang menghambat pembekuan darah atau pengenceran darah. Sehingga ketika ditubes-tubes tuh ya, ketika saya melihat Aiman Wicaksono itu melakukan transplantasi rambut, itu ngeri juga. Walaupun katanya nggak sakit ya, ada anestesi yang lokal aja di kepala gitu ya. Ya seperti menanam padi itu, ditubes-tubes, ditanam satu persatu begitu ya. Itu kalau darahnya sukar membeku kan bahaya, nanti bisa kayak anemia itu ya, bisa kekurangan darah. Kemudian rambut tidak boleh dipotong sampai botak sebelum melakukan transplantasi rambut, karena untuk mengetahui sebenarnya yang botak itu yang gimana. Kemudian pandangan setelah melakukan hair transplantation atau transplantasi rambut, penanaman rambut itu ternyata banyak juga. Itu tidak boleh memegang, menyentuh, memegang, menggosok rambut yang telah ditanam. Itu tidak boleh dulu selama masih proses penumbuhan gitu ya. Tidak boleh berenang, lari, nge-gym ataupun olahraga yang mengucurkan banyak keringat itu selama 3 bulan, karena dikhawatirkan dengan banyak keluar keringat itu juga akan mengganggu kesuburan pertumbuhan rambut yang telah ditanam tersebut. Kemudian tidak menggunakan alat-alat berat untuk menutup kepala seperti helm, itu tidak boleh. Yang menekan rambut langsung itu ya selama 1 bulan. Kemudian area operasi tidak boleh terkena sinar matahari maupun kena air hujan langsung gitu. Karena dikhawatirkan juga akan mengganggu pertumbuhan rambut. Tidak boleh menggunakan hair dryer ya, hair dryer bisa merusak rambut ya. Tidak boleh menggunakan pisau cukur dan mencukurnya selama 1 tahun. Jadi tentu saja rambutnya jadi lebat banget ya. Mengurangi merokok, minum alkohol, dan kegiatan seks selama 1 minggu itu opsional. Artinya apabila tidak kuat pun mungkin juga tidak terlalu bermasalah. Cuma kalau hal itu dilakukan maka akan hasilnya lebih maksimal. Nah, ternyata organ kita itu sangat mahal ya. Itu baru rambut, kita memiliki organ mata, organ paru-paru, organ jantung, organ ginjal, itu sangat mahal ternyata kalau organ-organ kita itu ada yang bermasalah. Nah, sebenarnya menurut yang saya amati atau yang saya rasakan dulu ya, ataupun yang saya browsing di
internet itu ternyata kebotakan atau kerontokan rambut itu penyebabnya bisa bermacam-macam. Itu misalnya karena keturunan, itu juga gen ya, jadi faktor genetika. Itu bapaknya botak, kecenderungan anaknya menjadi botak pun juga lebih besar. Kemudian melakukan obat-obatan atau minum obat-obatan hormonal, itu juga bisa menyebabkan rambut menipis ataupun rontok. Kemudian terapi radiasi seperti kemo itu juga menyebabkan rambut rontok. Juga stres ya, stres tuh kepala rasanya tegang, mau nggak keruan gitu ya. Saya pernah tuh, jadi saking mentalnya itu terpus terus menerus, akhirnya tekanan mental benar-benar ya, karena ekonomi, karena lingkungan sekitarnya itu menyebabkan mental kita down itu. Saya pernah mengalami, akhirnya saya itu berketombe yang sangat tebal gitu ya, ketombe kalau orang Jawa mengatakan emplek-emplekan itu. Jadi kalau rambut itu diginikan dipegang itu langsung prul itu moprol rontoknya itu juga bisa menyebabkan kerontokan rambut. Kemudian gaya perawatan rambut, jadi sering memakai hair dryer, memakai sisir ya, itu kalau sedikit-sedikit nyisir, sedikit-sedikit nyisir, tahu-tahu rambutnya tipis loh. Itu salah satu sebab kenapa rambut rontok ini, untuk teman-teman ya. Jadi bener ya, jadi sering nyisir itu bisa juga menyebabkan rambut menjadi menipis. Itu terus kalau selalu tertutup, misalnya pakai topi terus itu juga bisa membuat rambut menjadi tipis. Itu yang menyebabkan rambut mudah rontok ya. Nah, saya juga mempunyai tips ketika rambut kita mulai menipis, tapi tidak secara yang susah ya, atau yang harus berbiaya mahal ya. Yang pertama, ketika saya stres rambut saya berketombe banyak, itu ternyata sembuh dengan saya kasih belimbing sayur atau belimbing uluh gitu ya. Belimbing sayur itu kita kecer-kecerkan di rambut ini beberapa menit begitu, kemudian kita keramasi pakai sampo biasa. Itu ternyata ketombenya menjadi hilang dan rambut numbuh kembali. Rambut saya tipis sekali, seperti ya mau botak gitu ya. Ya pokoknya tipis banget saking banyaknya rontoknya. Kemudian bisa juga memakai minyak kemiri menjadi menebalkan rambut ya. Kemudian cacapan daun seledri, juga cacapan lidah buaya. Cacapan itu daun seledri yang ditumbuk kemudian dioles-oleskan di rambut, atau untuk cacapan ya, cacapan. Kemudian lidah buaya juga bisa langsung dioleskan ke rambut. Kemudian cacapan pisang itu, kalau gombal pisang ditebang kemudian kita kita kerowei itu ya, di batang paling dalamnya itu
kalau pagi kan keluar air, itu kita untuk tatapan itu juga bisa. Kemudian memang solusi yang paling gampang itu kalau sudah terjadi kebotakan, yaitu sekarang adalah transplantation, hair transplantation ya, atau transplantasi rambut. Tapi yang saya lakukan adalah rutin keramas dengan teh bekas. Ini kalau teman-teman, saya sudah sering menyampaikan betapa teh bekas itu sangat bermanfaat bagi rambut kita, tapi rutin ya. Jadi biasanya sebelum keramas itu rambut saya basahi, kemudian saya kasih teh bekas itu, kita oles-oleskan di sini sebentar saja, kemudian kita keramas seperti biasa pakai sampo. Nah ini saya kebetulan tadi habis keramas ya, rambutnya jadi mengkilat juga, kelihatan mengembang begitu kan. Bagus nggak rambut saya, walaupun ini sebenarnya sudah putih semua ya, tapi nggak rontok. Jadi betapa mahalnya ya, kalau tadi saya menyampaikan bahwa selai rambut itu bisa berharga Rp30.000, harga yang luar biasa. Bisa kita siasati atau bisa kita lakukan dengan merawat organ-organ penting kita. Sampai di sini dulu perbincangan kita sambung lagi di perbincangan ringan saja di Ngopi Ngobrol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.